Jadi, sebagaimana yang telah dicatat oleh BPS bahwa Pulau Jawa berkontribusi besar terhadap pertumbuhan di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 57,05% terhadap PDB nasional. Apa aja sih faktor-faktor utama yang membuat Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yaitu yang pertama, kepadatan penduduk dan urbanisasi. Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu mencakup sekitar 154,2 juta jiwa atau sekitar 56% populasi nasional. Nah, konsentrasi ini menciptakan permintaan tinggi untuk barang dan jasa yang menjadikannya pasar ekonomi terbesar di Indonesia. Yang kedua, pusat aktivitas ekonomi. Jawa adalah lokasi pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri. Jakarta sebagai pusat bisnis nasional penyumbang besar terhadap aktivitas ekonomi. Diikuti oleh wilayah metropolitan lainnya seperti Surabaya, Bandung, dan Semarang. Selain itu, kota-kota ini memiliki daya beli masyarakat yang lebih tinggi dibanding wilayah lain. Selanjutnya yang ketiga, ada infrastruktur yang lengkap. Jawa memiliki infrastruktur transportasi dan logistik terbaik di Indonesia, seperti pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Jaringan jalan tol yang luas serta bandara internasional. Infrastruktur ini mendukung arus barang, orang, dan modal dengan efisien. Selanjutnya yang keempat, ada industri dan kawasan ekonomi. Jawa adalah pusat berbagai kawasan industri nasional, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Keberadaan kawasan industri strategis seperti Cikarang dan Gresik menjadikannya pulau ini sebagai pusat manufaktur dan ekspor. Nah, setelah memahami faktor-faktor utama yang membuat Pulau Jawa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kita juga perlu melihat sektor-sektor apa aja yang memberikan kontribusi terbesar dalam mendukung perekonomian nasional. Nah, sektor-sektor apa aja sih di Pulau Jawa yang kontribusinya paling mendominasi dalam mendukung perekonomian Indonesia? Yang pertama, ada industri pengolahan menjadi sektor terbesar di Jawa, berkontribusi lebih dari 25% terhadap PDB nasional. Jawa Barat dan Jawa Timur memimpin di sektor ini, dengan fokus pada industri tekstil, otomotif, makanan, dan kimia. Yang kedua, perdagangan besar dan eceran sebagai pusat urbanisasi. Perdagangan dan e-commerce berkembang pesat di Pulau Jawa. Kota-kota besar menjadi pusat distribusi barang dalam negeri dan impor. Nah, Pulau Jawa terus mempertahankan posisinya sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia berkat kombinasi populasi besar, infrastruktur unggul, dan diversifikasi sektor ekonomi. Untuk menjaga keberlanjutan ini, peningkatan investasi pada sektor teknologi dan pengembangan ekonomi hijau diharapkan dapat menjadi langkah strategis ke depan. Kota-kota besar di Jawa memainkan peran yang sangat besar secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, kota-kota ini memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi nasional. Salah satu kota besar di Indonesia adalah Jakarta, yang merupakan ibu kota negara Indonesia yang sudah pasti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan pertama 2023 dengan pangsa 16,92% terhadap nasional tercatat tumbuh sebesar 4,95% terhadap PDB Indonesia. Jakarta juga menjadi salah satu pusat instansi pemerintah dan swasta. Tak heran bagaimana infrastruktur dan fasilitas publik di kota ini tergolong sangat-sangat maju dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang tertinggi. Disusul sektor industri pengolahan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi. Dilihat dari tahun 2010 hingga 2019, Jakarta masih laju pertumbuhan ekonomi selalu berada di rata-rata nasional. Namun, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan karena COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Namun, hal tersebut tidak menggeser title Jakarta menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Lalu bergeser ke kota Bandung, yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kontribusinya dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, industri kreatif, manufaktur, hingga pariwisata dan perdagangan. Bandung memiliki banyak universitas yang bergengsi, yang menjadikan Bandung penghasil tenaga kerja yang unggul, terampil, dan berkualitas terhadap sektor ekonomi. Hal ini memberikan peluang akan berdirinya startup dan kewirausahaan dalam bidang teknologi.
Lalu di Bandung juga dijadikan sebagai tempat destinasi kala liburan tiba. Banyak turis lokal maupun domestik yang menjajakan uangnya untuk berwisata dan juga menjajakan uangnya untuk kuliner, jasa, dan oleh-oleh yang akan menciptakan peluang usaha bagi para penduduk di sana. Bandung juga unggul di bidang pertanian dengan menghasilkan banyak produk agroindustri seperti buah dan sayuran yang bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia. Hal ini cukup membuktikan bahwa Bandung sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam bagian distribusi pangan nasional. Kemudian Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Surabaya memiliki berbagai sektor pendukung yang mendukung perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Surabaya juga menjadi kota pusat perdagangan dan pelabuhan utama di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak yang mendukung kegiatan ekspor dan impor yang mendukung konektivitas antara Indonesia dengan negara luar. Surabaya juga menjadi daerah penyumbang pajak terbesar bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Pendapatan ini digunakan dalam pembangunan dalam negeri. Surabaya juga menjadi salah satu kota tujuan untuk investasi dari domestik hingga luar negeri. Kemudian ada faktor pendukung lain, yaitu adalah infrastruktur dan konektivitas, mulai dari jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara. Infrastruktur ini meningkatkan efisiensi distribusi barang, memperlancar mobilitas, tenaga kerja, mengurangi biaya logistik, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Pulau Jawa sudah terintegrasi dengan jalan tol dari ujung barat Jawa hingga ujung timur Jawa yang bertujuan untuk efisiensi pelayanan distribusi dan juga mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah. Kemudian ada transportasi kereta api yang menjadi pendukung berjalannya perekonomian di Pulau Jawa, mulai dari transportasi umum untuk bepergian hingga pengangkut barang dalam jumlah besar. Transportasi ini sering digunakan karena jarang memiliki hambatan, mulai dari kemacetan hingga yang lainnya. Kemudian ada pelabuhan dan juga bandara. Pelabuhan dan bandara merupakan tempat yang mendukung adanya kegiatan ekspor dan impor negara. Hal ini juga menjadi pintu gerbang antara Indonesia dengan pasar internasional. Dari sektor wisata, para wisatawan asing seringkali menggunakan kapal dan pesawat sebagai alat transportasi dalam berlibur yang akan mendukung perekonomian warga sekitar seperti membuka usaha hotel, restoran, dan juga sumber pendapatan negara seperti bea cukai. Kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol Trans Jawa, pelabuhan, kereta cepat, dan bandara yang tentunya dapat memperkuat konektivitas antar provinsi. Tidak hanya berfokus pada transportasi, infrastruktur di Pulau Jawa juga mencakup pengembangan sektor kesehatan dan pendidikan. Banyak sekolah dan rumah sakit di Pulau Jawa sudah memiliki fasilitas yang memadai, baik dari segi pelayanan, penggunaan teknologi yang modern, akses internet yang cepat, dan tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik yang berkualitas. Sedangkan dari kebijakan moneter, pemerintah berupaya mengendalikan inflasi, menjaga suku bunga tetap rendah, serta memastikan stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik partisipasi swasta untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis. Di Pulau Jawa sendiri, dampaknya terlihat jelas melalui pertumbuhan kawasan ekonomi baru, kawasan industri, dan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal. Salah satu sektor utama yang menopang ekonomi di Pulau Jawa adalah industri pengolahan. Dengan lebih dari 52% industri pengolahan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini didukung dengan populasi yang besar di Pulau Jawa sehingga memberikan keuntungan berupa tenaga kerja yang melimpah dan pasar yang cukup luas. Namun, membangun industri besar seperti ini memerlukan infrastruktur yang baik, mulai dari jaringan transportasi, energi, hingga fasilitas logistik. Semua itu membutuhkan modal yang besar dan investasi yang seringkali melibatkan peran aktif pemerintah dalam perencanaan dan pembiayaannya. Selain sektor industri, pariwisata dan perdagangan juga menjadi pilar penting dalam mendukung perekonomian di Pulau Jawa.
Pulau ini menawarkan berbagai daya tarik wisata, mulai dari keunikan budaya, ragam kuliner, wisata belanja yang menarik. Dan tentunya juga ada keindahan alam seperti Gunung Bromo di Jawa Timur hingga situs bersejarah di Candi Borobudur di Jawa Tengah. Sektor pariwisata ini tentunya akan mendorong pertumbuhan industri lain seperti perhotelan, transportasi, hingga usaha kecil menengah di bidang kuliner. Yang pada akhirnya, sektor pariwisata ini akan mendorong aktivitas perekonomian di sektor yang lain. Permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi adalah ketimpangan antar wilayah. Untuk mengatasi potensi ketimpangan regional antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan strategis melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional atau PSN. Salah satu langkah utamanya adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, yang dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pembangunan kawasan ekonomi khusus ini diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia. KEK menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sekaligus mendorong industrialisasi dan memperbesar penyerapan tenaga kerja. Investasi di KEK telah menunjukkan kontribusi yang positif terhadap perekonomian dengan tren pertumbuhan yang meningkat. Berdasarkan evaluasi kinerja KEK semester 1 2024, KEK telah mencatat investasi kumulatif senilai 205,2 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan optimisme dalam mencapai target investasi pada akhir 2024. Penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan total tenaga kerja mencapai 132.227 orang hingga Juni 2024. KEK Gresik mencatat pencapaian tertinggi diikuti oleh KEK Mandalika dan KEK Kendal. Namun, perkembangan ini tidak merata di seluruh KEK. Beberapa kawasan menghadapi tantangan seperti aksesibilitas yang kurang memadai, proses perizinan yang kompleks, serta keterbatasan dukungan infrastruktur pendukung. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk mengevaluasi kinerja KEK yang kurang optimal dengan melibatkan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan. Selain KEK, pemerintah juga berinvestasi pada infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara di wilayah timur Indonesia. Langkah ini bertujuan memperkuat konektivitas antar wilayah, sehingga distribusi ekonomi menjadi lebih merata. Program dana desa juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal, memperbaiki akses layanan publik, dan memperdayakan masyarakat di daerah terpencil. Strategi ini telah memberikan dampak yang nyata, terutama dalam meningkatkan investasi dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Namun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan kualitas sumber daya manusia di luar Pulau Jawa. Untuk itu, pemerintah perlu menyimbangkan pembangunan fisik dengan program peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan kombinasi kebijakan infrastruktur, pengembangan KEK, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan kesenjangan antara Pulau Jawa dengan wilayah lainnya dapat terus berkurang dan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh Indonesia. Ketergantungan yang berlebihan pada Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia memang membawa beberapa resiko. Saat ini Pulau Jawa menyumbang sekitar 55% dari total PDB nasional yang menunjukkan betapa pentingnya pulau ini bagi perekonomian negara. Namun, ketergantungan yang tinggi ini menciptakan ketidakseimbangan, di mana pulau-pulau lain tidak berkembang secara optimal. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di luar Jawa. Sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa menawarkan banyak peluang, seperti akses ke pasar yang lebih besar, infrastruktur yang lebih baik, dan berbagai industri yang berkembang. Hal ini bisa menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis. Namun, dampak positif ini juga membawa tantangan. Ketimpangan perkembangan antar wilayah sering kali terjadi, di mana daerah di luar Jawa kesulitan untuk berkembang secepat Jawa. Banyak sumber daya, investasi, dan tenaga kerja yang terfokus di Jawa, sehingga daerah lain merasa terabaikan.
Akibatnya, kesenjangan ekonomi antara Jawa dan daerah lain semakin melebar. Ketika ekonomi di Jawa mengalami fluktuasi seperti krisis atau penurunan industri, itu bisa berdampak langsung pada seluruh ekonomi Indonesia. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah lain. Dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, kita bisa mencapai pemerataan pembangunan, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dan mengurangi resiko yang muncul dari ketergantungan pada satu wilayah. Interaksi antara ekonomi Jawa dan daerah lain bisa dilihat sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, pertumbuhan di Jawa menciptakan peluang bagi daerah lain untuk berkolaborasi dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi pada Jawa dapat menghambat inisiatif daerah lain untuk mandiri dan berkembang. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mengedepankan pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif di luar Jawa, kita bisa mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa semua daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan cara ini, kita tidak hanya menciptakan ekonomi yang lebih stabil, tetapi juga memastikan bahwa semua daerah dapat berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dari jalan raya, transportasi umum, fasilitas umum, bahkan hingga bandara, infrastruktur tentunya dapat menghubungkan kita dengan orang lain, informasi, dan peluang. Misalnya dengan adanya jalan tol, kereta cepat, dan pelabuhan yang modern, arus barang dan jasa bisa jauh lebih lancar. Hal ini tentu saja membuat investor untuk menjadi lebih tertarik untuk menanamkan modal di daerah-daerah yang sebelumnya kurang tersentuh. Tapi di sisi lain masih banyak wilayah yang konektivitasnya masih kurang yang tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Misal, adanya pengiriman barang dari suatu daerah ke kota besar. Tentu saja itu butuh waktu yang berhari-hari dan biaya yang mahal. Nah, sebetulnya pemerintah sendiri sudah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan tol Trans Jawa, kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan kereta cepat Wush, dan pelabuhan-pelabuhan baru. Tujuannya tentunya ingin mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Kemudian terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur yang lebih terintegrasi. Pertama, perlu adanya perencanaan yang matang dan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Kedua, pendanaan yang cukup juga sangat penting. Pemerintah bisa menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Ketiga, menghilangkan pembangunan yang bertele-tele supaya pembangunan lebih cepat merata. Dan yang terakhir, perlunya ada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Nah, sebagai pulau yang terpadat di Indonesia, Pulau Jawa memiliki tantangan dalam pengembangan infrastruktur, seperti keterbatasan lahan akibat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, membuat lahan yang tersedia untuk membangun infrastruktur semakin terbatas, terutama di daerah perkotaan. Tingginya biaya pembangunan juga menjadi salah satu tantangan, karena pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi untuk proyek-proyek besar seperti jalan tol dan kereta cepat. Selain itu, proses pembebasan lahan seringkali menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat setempat yang membuat proyek pembangunan menjadi tertunda, serta penting untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan infrastruktur, seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Nah, untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya yang sudah diterapkan dan mungkin akan terus dilakukan sampai selanjutnya, dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan. Di antaranya membangun infrastruktur secara vertikal seperti flyover dan underpass untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang cukup terbatas. Kemudian pemerintah juga perlu melibatkan pihak swasta dalam pendanaan dan pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kemudian, pengurangan konflik sosial juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan melibatkan masyarakat sejak awal proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat jadi lebih mengerti tujuan dari pembebasan lahan tersebut.
Kemudian untuk meminimalisir pencemaran dan kerusakan ekosistem juga dapat menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Pulau Jawa, sebagai jantung ekonomi Indonesia, secara umum memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di tanah air. Konsentrasi industri, lembaga pendidikan tinggi, dan fasilitas publik yang lebih memadai di pulau ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM. Tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi, akses terhadap informasi yang lebih luas, serta peluang kerja yang lebih beragam telah mendorong masyarakat Jawa untuk terus mengembangkan diri. Namun, di balik keunggulan tersebut, masih terdapat disparitas yang signifikan dalam distribusi kualitas SDM di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Daerah perkotaan besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya umumnya memiliki kualitas SDM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan atau perkotaan kecil. Hal ini disebabkan oleh perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan, serta peluang yang lebih terbatas di daerah-daerah tersebut. Selain itu, faktor geografis, sosial ekonomi, dan budaya juga turut mempengaruhi kualitas SDM di masing-masing wilayah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Bappenas telah menjalankan berbagai program seperti beasiswa, peningkatan kualitas guru, dan kemitraan dengan dunia usaha. Meski demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tertinggal masih perlu ditingkatkan. Pulau Jawa, sebagai jantung ekonomi Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan serius dalam mempertahankan posisinya di kuartal 1 tahun 2023. Persaingan yang semakin ketat dari daerah lain, terutama di luar Jawa, menjadi ancaman yang nyata. Selain itu, permasalahan lingkungan yang kompleks seperti polusi, kemacetan, dan bencana alam semakin menggurita dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah-daerah tertentu, juga menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing. Belum lagi, ancaman perubahan iklim yang semakin nyata dapat mengganggu berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian hingga pariwisata. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri kreatif, teknologi, dan pariwisata. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting. Terakhir, memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan adalah langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut analisis kami, ada beberapa program prioritas yang dapat dilaksanakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tidak memperlebar kesenjangan antar wilayah. Beberapa program tersebut antara lainnya seperti yang pertama, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kewilayahan. Hal tersebut untuk mendukung pengembangan industri. Karena dengan pembangunan industri diharapkan dapat mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi dan mendorong ekonomi yang inklusif di daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri di daerah, terutama untuk meningkatkan ekspor dan substitusi impor. Selain untuk mendukung pengembangan industri, pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk menghubungkan antar wilayah juga sangat penting. Lalu program yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan melakukan penguatan kelembagaan pelatihan vokasi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja di masa depan. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, dengan memberikan insentif yang setimpal kepada guru dan dokter atas jasa yang sudah mereka berikan. Lalu yang ketiga ada penguatan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk redistribusi sumber daya secara lebih merata. Kebijakan fiskal tersebut antara lain seperti melakukan transfer ke daerah yang kurang berkembang untuk mendukung infrastruktur dan pelayanan dasar, subsidi yang tepat sasaran, serta memberikan insentif pajak bagi investasi di daerah tertinggal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Lalu program yang keempat yaitu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, merupakan strategi penting untuk memperkuat ekonomi kelompok menengah karena UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pemerataan ekonomi. Lalu program prioritas yang kelima yaitu mengembangkan kawasan strategis.
Pemerintah dapat mengembangkan kawasan strategis di luar Jawa, seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan kawasan destinasi pariwisata prioritas untuk memperkecil kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau yang lainnya. Lalu, menurut pendapat kami, dengan program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka proyeksi terkait pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa dalam beberapa tahun ke depan, khususnya terkait pemerataan pembangunan antar wilayah, cenderung akan meningkat. Dan cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dapat berkelanjutan dan selaras dengan upaya pemerataan pembangunan di wilayah lain, yaitu pemerintah Indonesia dan seluruh komponen bangsa harus bekerja keras dan bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah struktur ekonomi, dan juga melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia mencapai 57,05% pada kuartal 1 2023. Hal ini didukung oleh kepadatan penduduk, urbanisasi, dan kota besar seperti Jakarta, Bandung, serta Surabaya yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan industri dengan infrastruktur yang lengkap. Jawa menjadi pusat industri pengolahan, jasa keuangan, dan teknologi yang berkembang pesat. Namun, dominasi ini memicu ketidakseimbangan pembangunan dengan wilayah lain, terlihat dari minimnya infrastruktur, investasi, dan kualitas SDM di luar Jawa. Untuk mengatasinya, pemerintah mengembangkan kawasan ekonomi khusus, membangun infrastruktur seperti tol Trans Jawa dan kereta cepat, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM. Pemerintah juga fokus pada pembangunan ekonomi hijau dan proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara untuk mendorong pemerataan ekonomi. Meski menghadapi tantangan seperti polusi dan keterbatasan lahan, strategi ini diharapkan menciptakan ekonomi nasional yang stabil dan inklusif dengan kontribusi Jawa tetap menjadi pendorong utama. Itulah penjelasan kami mengenai kontribusi Pulau Jawa dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sekian penjelasan yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.